Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sebab amalanmu tidak sampai kepada mantan. Ya. Jadi sebuah amalan itu bisa tidak sampai kepada mantan. Bisa. Ya, bisa saja terjadi demikian. Ya, di video-video sebelumnya saya pernah membahas amalan itu akan mengalir seperti halnya air yang mengalir. Ya. Jadi mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Otomatis dia mengalir. Jadi kalau kekuatan batin kita lebih kuat, powernya lebih tinggi daripada mantan, itu otomatis mengalir dia sampai kepada mantan. Bagaimana caranya agar energi batin kita itu powernya, kekuatannya lebih besar daripada mantan? Ya, kuncinya memang ibadah. Orang yang tekun ibadahnya, rajin berpuasa sunnah, ya, rajin berzikir, rajin mengaji, itu secara otomatis energi batinnya itu akan lebih besar. Ya, jadi kalau energi batin kita lebih besar daripada mantan, kan otomatis mengalir kepada mantan. Lah sekarang yang lebih tekun ibadahnya adalah mantan daripada kita. Ya, otomatis kan powernya, energi batinnya mantan lebih tinggi, lebih besar daripada kita. Semakin rajin dia ibadah, semakin tinggi. Ya, jadi sementara kita mau mengarahkan energi ini untuk naik, ya, untuk merambat begitu ke atas, ya, mengalir ke atas. Sulit kan? Jadi seperti halnya sumur, ya, kita pasang pompa air, ya. Pompa air itu kan dia menghisap air, kemudian dia mendorong air agar sampai ke tandon. Kan begitu cara kerjanya. Ya, jadi air itu dihisap tuh dari sumur, kemudian masuk ke mesin, kemudian didorong ke tandon. Butuh energi yang besar kan, agar air ini bisa dihisap dari sumur dan bisa didorong. Ya. Nah, kalau pompa airnya sudah tua, daya hisap sudah sudah lemah begitu, tidak bisa menghisap airnya. Ya. Kadang-kadang begitu, ya. Atau kalau pompa itu saya juga sering tuh melihat tuh. Di pompa itu bagian bawahnya itu diberi namanya foot clamp atau tusen clamp. Foot clamp bagian bawah tuh. Ya. Kalau kita sering melihat orang mengganti pompa air tuh. Jadi kalau ada tusen clampnya itu, foot clampnya itu paralon itu kita kita goyang-goyang naik turun tuh, itu terisi air tuh, terisi air begitu. Nah, penuh dia. Jadi kalau pasang pompa itu ya mancingnya cuma satu kali, setelah itu tidak mancing lagi. Itu kalau foot clampnya bagus kan. Kalau foot clampnya bocor ya harus mancing, jadi butuh energi besar. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, kira-kira, ya. Jadi kalau mantan itu energi batinnya lebih tinggi, kan butuh energi lebih besar untuk amalan ini bisa mengalir ke dia. Kalau energinya tidak besar, ya tidak sampai kepada mantan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar energi ini
amalan ini bisa sampai kepada mantan. Apa sih tandanya kalau energi itu tidak sampai? Mudah melihatnya, apalagi kalau setiap hari ketemu mantan. Sama sekali tidak ada perubahan apapun pada diri mantan. Mantan tetap tidak peduli dengan kita, tetap menjauhi kita, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa energinya tidak sampai. Nah, sekarang bagaimana caranya agar energi itu sampai? Nah, tapi sebelum kita bahas caranya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan subscribe itu gratis ya. Nah, maka setiap amalan yang diijazahkan atau diajarkan oleh guru-guru kita, itu dalam cara pelaksanaannya selalu apakah di awal atau di penutup amalan, ya kita diperintahkan atau disuruh membaca sholawat. Nah, kadang kita kan cuma mengerjakan inti amalannya saja, ya. Tapi rangkaiannya tidak kita kerjakan, termasuk kita tidak membaca sholawat. Padahal tujuan dari membaca sholawat ini, nah sholawat inilah yang memberikan energi kepada amalan kita, memberikan energi kepada doa kita. Kalau doa itu naik ke langit, ya, maka doa itu harus dibacakan sholawat agar doa itu punya energi untuk naik ke langit. Amalan juga begitu. Kita bacakan sholawat agar amalan ini punya energi untuk bisa kita alirkan kepada orang yang kita inginkan itu atau orang yang kita cintai itu. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusalli ala nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita baca sholawat. Nah, itu secara otomatis akan memberikan energi kepada doa kita, kepada amalan kita untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Ya, nah karena itu kalau mengerjakan amalan jangan lupa baca sholawat. Kalau ada waktu senggang juga jangan lupa perbanyak membaca sholawat. Jadi misal sedang nyetir, ya lagi berhenti itu di lampu merah. Nah, daripada melamun, isi waktu dengan membaca sholawat. Nah, sholawat kita inilah yang akan menggerakkan amalan-amalan kita yang masih ada di sekitar kita ini, belum sampai atau belum bergerak kepada mantan, untuk sampai kepada mantan. Ya, ketika energinya sampai kepada mantan, tadi kalau tidak sampai tandanya tidak ada perubahan. Nah, kalau energinya sudah sampai, insya Allah tandanya akan terlihat perubahan. Mantan akan menunjukkan perubahan dari menjauh jadi mendekat, dari tidak peduli jadi perhatian, ya, dari tidak mau menyapa jadi ramah kembali, dari memblokir media sosial jadi rajin chatting di WhatsApp dan seterusnya. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.